Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efriyanti Asyaraka, peserta Latsar CPNS PPSDM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 Angkatan 28 Kelompok 1 NDH 04. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas agenda 3 yaitu Smart ASN. Pada presentasi kali ini terdapat 3 bahasan, yang pertama latar belakang Smart ASN, yang kedua pentingnya Smart ASN, dan yang ketiga isu terkait Smart ASN. Bahasan yang pertama yakni latar belakang Smart ASN. Seperti yang kita ketahui bersama, sudah hampir kurang lebih 3 tahun kita hidup di masa pandemi dan mencoba bertahan dari pandemi COVID-19 yang masih belum diketahui kapan akan berakhir. Pandemi COVID-19 dirasakan oleh berbagai pihak tanpa terkecuali. Keterbatasan ruang gerak selama pandemi COVID-19 telah mengantarkan dunia pada sebuah masa revolusioner teknologi informasi, dalam hal ini era digital. Era digital saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas, salah satunya adalah perkembangan yang pesat di bidang komunikasi. Jika dahulu manusia berkomunikasi dengan cara bertemu, namun kini dengan adanya teknologi membuat manusia terhubung satu dengan yang lain tanpa harus bertatap muka, dan dengan media baru ini juga tentunya informasi dapat disebarluaskan dengan cepat. Salah satu prioritas reformasi birokrasi pemerintah Indonesia hingga tahun 2024 yaitu mewujudkan kompetensi ASN berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kemenpan RB telah mencanangkan pembangunan Smart ASN 2024, di mana hal ini akan menjadi fondasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di era digital dan revolusi industri 4.0. Latar belakang Smart ASN tadi juga tentu tidak terlepas dari 5 prioritas kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk periode 2019 sampai 2024, khususnya pada poin pertama, yaitu pembangunan SDM yang menjadi prioritas utama. Bahasan yang kedua yakni pentingnya Smart ASN. Salah satu dari 8 profil Smart ASN yaitu menguasai IT, atau dengan kata lain seorang ASN maupun calon ASN harus memiliki literasi digital. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai atau alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kemudahan teknologi informasi tersebut dirasakan oleh seluruh profesi, tak terkecuali ASN dan juga calon ASN. Oleh karena itu, sebagai calon ASN di pemerintah Kota Banjarbaru, tentunya saya juga harus dapat menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari kemudahan teknologi informasi ini, yaitu dengan memiliki literasi digital yang mumpuni. Bahasan yang ketiga yakni isu terkait Smart ASN. Segala kemudahan teknologi informasi yang merupakan dampak positif dari pandemi COVID-19 tadi tentunya juga tidak lepas dari yang namanya dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kemudahan teknologi informasi adalah maraknya penipuan secara online. Penipuan secara online sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Sebelum membahas mengenai isu ini lebih jauh, marilah kita saksikan sebuah video berita dari Kompas TV Jember. Berikut tayangannya. Terima kasih Anda masih bersama saya, Angga Wisudawan, dalam Kompas Jember. Saudara, seorang warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur menjadi korban penipuan belanja online. Tergiur harga murah modem wifi jaringan internet, korban malah mendapat kiriman botol air. Korban adalah Yusuf Effendi, warga Jalan Sentot Prawiro Dirjo, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Niatnya membeli modem wifi dengan harga murah justru berakhir sial. Korban awalnya belanja modem wifi melalui grup belanja online. Penjual bernama Puput Asegaf dengan alamat Jakarta menjual modem wifi seharga Rp75.000 per unit, padahal harga normalnya mencapai Rp195.000. Setelah intens berkomunikasi, korban membeli 15 unit dengan mentransfer uang hampir Rp2 juta. Modem wifi tersebut rencananya digunakan untuk pengembangan jaringan internet mandiri di kampungnya. Namun kiriman paket pembelian yang ia terima bukan berisi modem wifi, melainkan pecahan genteng dan botol mineral. Korban sudah mencoba menghubungi nomor telepon penjual, namun tidak aktif. Udah aku transfer, tunggu 2 hari. Nah, tadi tuh barang tuh datang. Udah gitu aku buka, ternyata dalamnya ya seperti ini, pecahan genteng. Kalau posisi penjual ada di mana? Kalau alamatnya itu hanya Jakarta aja gitu loh. Dan sempat omong-omongan dia itu bilang Jakarta Pusat, daerah Tanah Abang, seperti itu. Kasus ini hendaknya jadi pelajaran bagi kita semua supaya berhati-hati saat belanja online.
Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Berdasarkan berita yang baru saja kita saksikan, seorang warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur menjadi korban penipuan belanja online dikarenakan tergiur harga murah modem WiFi jaringan internet. Saat paket datang, isi paket tersebut justru pecahan genteng dan juga botol air mineral. Korban sudah mencoba menghubungi nomor telepon penjual namun tidak aktif. Kasus ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua supaya lebih berhati-hati saat berbelanja online. Salah satu cara untuk meminimalkan dan melindungi diri dari penipuan saat berbelanja online adalah dengan memiliki literasi digital. Literasi digital sendiri menurut UNESCO adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Literasi digital memiliki 4 pilar wajib yang terdiri dari etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital. Salah satu dari keempat pilar tersebut adalah etika bermedia digital yang mana merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau etika berinternet dalam kehidupan sehari-hari. Kita selaku pembeli, dalam hal ini berbelanja online, terlebih dahulu harus melakukan beberapa etika sebelum bertransaksi di dunia digital agar kita dapat terhindar dari penipuan online. Hal yang dapat kita lakukan diantaranya yaitu 1. Melihat keprofesionalan lapak dan profil penjual. 2. Membaca respon dan tanggapan di barang yang akan dikonsumsi. 3. Melihat latar belakang dan riwayat berjualan. 4. Mempelajari variasi cara transaksi dan pembayaran. 5. Membaca testimoni atau komentar sebelumnya. 6. Mengecek status keanggotaan penjual apakah sudah terverifikasi. 7. Melihat apakah ada dukungan dan rekomendasi dari pihak lain. 8. Melihat apakah penjual mematok harga yang masuk akal. 9. Melihat apakah penjual masuk atau tidak masuk ke dalam blacklist. 10. Melakukan survei harga pembanding dengan penjual yang lain. 11. Melakukan pengaduan pada pengelola platform belanja online jika terdapat informasi yang tidak sesuai atau meragukan. Serta 12. Membaca informasi mengenai produk dalam platform belanja online dengan lebih teliti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.